Kakak Ari. Selamat malam Tribuners. Yes. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Malam ini Tribuners, meski dalam suasana Idul Adha, Tribun Timur hadir menyapa Tribuners memenuhi kebutuhan informasi. Nah, hari ini ada sejumlah berita yang akan kami laporkan, Tribuners. Nah, ini dari Kota Makassar, dari pemerintah kota menyampaikan ini di Kota Makassar ternyata Tribuners ada 450 sapi yang dinyatakan tidak layak kurban. Ada juga 183 kambing. Kenapa ya? Dinas Peternakan Kota Makassar ini sebagai instansi pemerintah hadir lakukan pengawasan kepada sapi-sapi kurban ini. Nah, maka dari 3.776 hewan sapi yang dikurbankan ini ditemukan 450 dinyatakan tidak layak. Banyak tadi. Ini kenapa dinyatakan tidak layak? Ternyata 374 belum cukup umur. Kami mantau. Belum cukup umur Eko dong makanya dinyatakan belum layak, belum umur jadi tahu. injai. Ada juga 17 ekor pincang. Iya, biar pincang. Cacat kiko dong. Iya, napasan tuh aku dong. 2 ekor juga cacat telinga. 10 ekor katarak dan 35 ekor masih bisa bereproduksi. Ini 35 ekor ini sapi betina ini. Ya mau gota dulu kalau masih bisa Dinas Peternakan mengatakan, kami selalu mengatakan jangan potong hewan kurban betina karena masih produktif. Betul. Kenapa beda? Karena dia masih bisa menghasilkan kurban-kurban lagi nanti nih hewan. Jangan dulu dipotong karena masih produktif. Ternyata ini Dinas Peternakan menyampaikan kenapa banyak yang tidak layak ini karena banyak pedagang musiman. Maksudnya pedagang musiman itu tiba-tiba. Mau pilih marah kok. Yang cari mau keuntungan tiba-tiba juga. Iya, Pon. Ini juga yang menarik ini, Puan, dari Masjid Merdeka. Iya, kenapa ya? Di tengah revolusi industri 4.0 ini, kecanggihan teknologi, pengelola Masjid Merdeka juga mengupgrade diri nih. Ternyata sudah 3 tahun menyalurkan kurban pakai barcode. Iya, jadi membuatkan kecanggihan digital ini, Pon. Hebatnya, Dek. Iya. Alasannya kenapa? Ini untuk memudahkan katanya distribusi daging kurban. Jadi daging kupon kurban ini yang diberikan ke warga ada barcode-nya. Jadi bisa langsung diperiksa. Oh iya ini. Asli. Oh iya, kampanye baju orang biasa warga itu patolotol biar mama. Ini katanya sebagai mengedukasi warga. Untuk selalu mengedepankan kejujuran katanya, Pak. Betul. Apa Tommy kalau makanan yang masuk dalam tubuh tidak halal deh. Selain itu pun ternyata ini barcode-nya beda. Bisa langsung diukur ini menghitung kalau berapa beratnya ini sapi. Berapa bisa dibagi ke warga sekitar. Tahu. Ini juga pengelola Masjid Merdeka juga menjunjung toleransi, Pak. Kenapa? Ternyata ini sapi kurban dari 17 ekor ini juga dibagikan kepada warga non-muslim di sekitar yang dianggap prasejahtera. Kodong. Jadi dibagikan juga? Dibagikan juga sebagai bentuk berbagi kepada saudara-saudara. Jadi bukan cuma umat Islam saja? Iya, Pak. Semua saudara-saudara di sekitar rumah dianggap layak memenuhi dan kalangan prasejahtera yang dibagikan, Puang. Tahu, bagusnya deh. Iya, Puang. Tadi juga ini Masjid 99 Kubah, salah satu ikon Sulsel juga digunakan sholat Id, Puang. Iya. Hadir juga Menteri Pertanian. Pak Syahrul. Juga tokoh Sulsel Pak Syahrul sholat di sana. Masjid 99 Kubah ini punya kenang manis bagi Pak Syahrul. Kan dia yang bangun itu. Itu dia, Puan, karena ini masjid dibangun tahun 2017. Ketika itu pemerintahan dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo bersama Agus Arifin Nukman. Betul. Jadi Pak Syahrul lagi kunjungan kerja ke Makassar, ke Takalar kemarin ekspor apa lain porang itu yang porang. betul di Makassar.
dia sholat di kampung halaman di Masjid 99 Kuba. Sekaligus tahu. bereuni melepas rindu dengan masyarakat Sulsel. Oh banyak masyarakat berlomba foto puang. Masa? Menunjukkan ketokohan Selfie Pak kita, Sahru yang wah. masih begitu kuat dan dirindukan oleh masyarakat. Betul, layak memang jadi wapres dia. Itu nanti nah, banyak juga akademisi, betul itu banyak sejumlah akademisi mendorong tokoh-tokoh Indonesia Timur. Jadi ada banyak katanya Timur ini memiliki stok calon pemimpin. Iya. Pak Sahru, ada juga mantan sebelumnya. Pak Amran Sulaiman. Iya, ada juga yang mantan juga, Bang. Mantan KPK. Wakapolri. Oh iya, tahu, Pernah ah. jadi Mempang RB. Nah. Iya. Banyak tokoh-tokoh mantan ketua KPK juga, Bang. Iya, tahu deh. Selamat, iya. Itu juga anu juga, Bang. Siapa? Mantan presiden PKI orang Sulsel juga tuh. Oh itu. Nah, sekarang memimpin Gelora. Iya deh. Di anu juga banyak di Sulawesi lain juga. Iya banyak Bang tokoh-tokohnya ini. Itu dia. Ini juga ini ada laporan dari apa namanya? Dari istana ini dari Presiden Jokowi. Apa dia bilang? Kita setelah 2 bulan kita dibolehkan lepas masker di ruang terbuka, Iya. kita disuruh lepas masker, pakai masker lagi. Kenapa sih? Katanya ada varian baru lagi. Ih, dede. Iya, itu mencegah karena corona belum hilang. Makanya harus ke booster tahu Ini ini. genjot booster suntik ketiga, Betul. perkuat imun, Iya. perkuat tentara katanya dalam tubuh Bang. Iya, kalau banyak tentara takut tong itu anu musuh. Ini juga sejumlah politisi ini di momentum Idul Adha ini apa namanya juga berkurban juga berbagai partai Sulseling berkurban dari Golkar, Pemerintah Pampawe, Nasdem, Iya. PDIP, PKS, ada masih banyak lagi Tribunes. Iya, harus tuh memang tadi dikasih keluar itu anu tak karena Nabi jangan kau dekati tempat salatku kalau kamu tidak kurban dan sudah layak mau. Betul Puang, ini juga sekaligus kita menyembeli sifat-sifat kebinatangan dalam tubuh Iya Puang. betul. Kita bilang tadi khotbah waktu ke tempat sholat Puang. Apa dia bilang? Kini momentum untuk menyembeli sifat-sifat kebinatangan Puang. Iya deh. Dalam diri. Coba kita tahu. Darah mengalir katanya mengalir juga juga sifat-sifat kebinatangan Puang. Iya deh. Mengutip ini, sekarang saya bukan ustaz, saya mengutip maksudnya ini dari disampaikan Pak Ustaz satu sholat Puang. Saya kira kita terceramah. Kalau perempuan belum layak Puang. Layak nih. Jadi itu dulu Tribuners laporan kita hari ini. Apa namanya, kita tidak tuntaskan supaya Tribuners membaca besok beritanya Puang. Demikian laporan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir bener batin.